duduk di sebelah Niko sedikit tertegun ketika dia melihat aura jengkel Niko yang jelas memancar dari wajahnya. Mengikuti garis pandang Niko, dia melihat Sandi yang berdiri tegap dan lurus di antara kerumunan. Dia bertanya-tanya dengan ragu, "Pak Samuel, apakah Anda mengenal Pak Sandi?" Niko menyangkalnya tanpa berpikir. "Saya tidak mengenalnya." Hari tidak benar-benar mempercayai kata-kata itu, tetapi dia dengan bijaksana tidak mengatakan apa-apa setelah melihat ekspresi dingin Niko bercampur dengan sedikit kemarahan. Tatapan Niko yang suram dan dingin bergeser dari Sandi ke Tiara. Mungkinkah dia pergi tanpa sekata pun karena pria ini? Tapi, bukankah dia bilang Berlin Philharmonic memecatnya? Jadi kenapa dia malah tampil dengan Berlin Philharmonic lagi? Pada saat ini, dia merasa seolah-olah telah ditipu ketika dia berpikir tentang bagaimana Gary tidak bisa makan atau tidur karena wanita ini. Niko tidak bisa menahan amarah di hatinya, dan suasana di sekitarnya menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Orang lain memasuki kursi VIP saat ini. Orang itu adalah istri Hari, Jenny Giovan. Dia adalah wanita yang cantik dan lembut. "Pak Samuel." Jenny menyapa Niko sambil tersenyum setelah Hari memperkenalkan mereka. Dia mengamati Niko diam-diam. Dia bisa merasakan bahwa pria itu memancarkan aura arogan dan mendominasi yang tak terlukiskan yang memaksa seseorang untuk tunduk padanya. Niko mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak ingin berbicara. Mengetahui bahwa suasana hati Niko sedang tidak baik, Hari menarik istrinya agar dia tidak mengganggu Niko. Kemudian suara Jenny terdengar lagi karena terkejut. "Hah? Bukankah asisten kepala konser dari Berlin Philharmonic adalah Anna Patrios? Kenapa mereka menggantikannya malam ini?" Sayangnya tidak ada yang bisa menjawab keraguannya. Pertunjukan segera dimulai. Setelah konduktor memulai pertunjukan, lampu di atas panggung secara bertahap meredup. Hanya beberapa berkas cahaya perak yang tersisa menyinari 7 pemain terkemuka yang berdiri di atas panggung. Di bawah penerangan lampu, mereka mirip dengan membawa pesan musik yang murni dan suci yang dikirim oleh Tuhan. Melodi yang dalam membawa sedikit keceriaan datang dari panggung, langsung menarik perhatian penonton. Setelah itu, pesta pendengaran yang mengejutkan dimulai. Banyak orang menutup mata dan mendengarkan sambil menahan nafas. Di atas panggung, Tiara merasa tegang di bawah iluminasi sinar perak. Dia sangat gugup sehingga telapak tangannya berkeringat deras. Untungnya meskipun gugup, dia tidak punya masalah mengikuti ritme. Namun demikian ada beberapa kekurangan pada penampilannya. Sandi berdiri di sampingnya karena kedekatan mereka. Dia segera menemukan masalah dalam diri Tiara. Dia mendongak dan melirik wanita yang tampak gugup dengan sedikit kerutan di wajahnya. Kemudian dia menekan tali busurnya lebih kuat ke biolanya untuk meningkatkan volume suara dan menenggelamkan masalah yang muncul dalam permainan Tiara. Secara naluriah, Tiara memperhatikan perubahan dalam permainannya dan melirik Sandi karena terkejut. Tatapan mereka saling bertemu. Dia membuka bibirnya dan berbisik tanpa suara, "Santai saja dan nikmati pertunjukannya."
Dia sekira merasa sangat berterima kasih pada Sandi, mengetahui bahwa Sandi menutupi kesalahannya. Tiara menutup matanya, dia berusaha menenangkan dirinya dan secara bertahap menjadi lebih baik di bawah bimbingan Sandi, bahkan membenamkan dirinya dalam pertunjukan itu. Meskipun ini bukan pioner musik Verein, aku masih sangat puas. Setidaknya, aku sudah mengambil langkah kecil ke depan menuju impianku. Jadi, aku akan menganggap malam ini sebagai mimpi dan menikmati pengalaman ini sepenuhnya. Mungkin karena perubahan mental saat ini, Tiara seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Suasana di sekitarnya langsung berubah dan dia mulai mekar dengan kecemerlangan yang hanya menjadi miliknya. Penampilannya yang luar biasa secara bertahap menarik perhatian penonton dan mereka mulai mendiskusikannya di antara para penonton. Meskipun penampilan asisten kepala konser ini cukup bagus, aku masih lebih suka gaya Ana. Aku ingin tahu apa masalahnya dengan asisten kepala konser itu. Aku tidak mendengar apa-apa tentang kepergian Ana. Berlin Philharmonic juga tidak memberikan pemberitahuannya, meskipun mereka dengan cepat melakukan pergantian pemain. Mungkin sesuatu terjadi di saat-saat terakhir. Tidak usah membicarakan hal ini. Kita harus berkonsentrasi menikmati musiknya. Seorang pria yang lebih tua angkat bicara dan obrolan di antara para penonton berangsur-angsur mereda. Saat Nico duduk di kursi VIP di lantai 2, dia tidak mendengar diskusi ini. Tatapannya instan saat dia menatap panggung tanpa berkedip. Kepercayaan diri yang ditunjukkan Tiara saat ini belum pernah dilihat sebelumnya. Dia merasa Tiara seperti permata kasar yang dipoles dan akhirnya bersinar saat ini. Sepertinya inilah impiannya, pikir Nico. Entah kenapa melihat Tiara seperti ini membuat amarah Nico sedikit demi sedikit mereda. Dia benar-benar tidak bisa membenci gadis ini. 2 jam kemudian konser akhirnya berakhir. Tiara turun dari panggung bersama anggota orkestra lainnya sambil memegang surgawi. Pertunjukan 2 jam itu membuat lengannya pegal. Tapi meski begitu, rasa pegal itu tidak bisa mempengaruhi suasana hatinya yang baik. Ketika mereka tiba di belakang panggung, semua orang mulai bersantai dan menyebar untuk mencari tempat istirahat. Pada saat ini, direktur musik berjalan sambil tersenyum. Semua orang telah bekerja keras dan penampilan hari ini sangat sukses, terutama Tiara yang tampil sangat baik. Banyak orang yang menanyakan tentang dirimu sebelumnya. Dia mengakhiri pertunjukan secara singkat dan memuji para musisi yang tampil bagus. Tiara disorot di antara mereka dan dipuji olehnya yang membuatnya sangat bahagia. Ketika Sandi melihat senyum indah di wajah gadis itu, dia sepertinya telah tertular karena senyum di wajahnya juga cerah. Dia berkata dengan suara lembut, "Selamat. Kamu akan terjadi terkenal dalam semalam." Tiara merasa malu ketika mendengar pujiannya. Sebenarnya, saya seharusnya berterima kasih pada Anda, Pak Bastino. Jika bukan karena bimbingan Anda, saya mungkin tidak akan bermain dengan baik. Meskipun demikian, ini adalah hasil kerja kerasmu, jawab Sandi sambil menolak ucapan terima kasih Tiara. Dia merasa bahwa dia tidak memainkan peran sebesar itu. Tiara ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ada sorakan sebelum dia sempat berbicara.
Ternyata direktur musik telah menyelesaikan pidato pendeknya dan baru saja mengumumkan bahwa mereka bisa makan malam dan bersenang-senang. Semua orang membicarakan akan makan dan bersenang-senang di mana. Sandi menoleh ke Tiara dan bertanya, "Apa kamu ada rencana setelah ini?" "Saya tidak siap untuk apapun. Saya hanya ingin istirahat setelah ini." Tiara menggelengkan kepalanya menolak undangannya. Cedera yang dideritanya sebelumnya belum sembuh ditambah dengan latihan intensif selama 2 hari terakhir dan ketegangan intensitas tinggi selama pertunjukan. Lengannya sangat lelah sehingga dia hampir tidak bisa mengangkatnya. Sandi tidak menyadari hal ini, jadi dia terus membujuknya. Pestanya tidak akan berakhir terlalu larut. Tiara ragu-ragu tetapi akhirnya menolak dan memberitahunya tentang lukanya. Ketika Sandi mendengar ini, kekhawatiran melintas di matanya yang gelap. "Kapan kamu terluka? Kenapa kamu tidak menceritakannya?" Tiara tidak ingin membicarakan masa lalunya, jadi dia hanya memberinya jawaban singkat. "Ini bukan masalah besar, jadi saya tidak menceritakannya." Karena Tiara tidak ingin membicarakannya, Sandi berhenti melanjutkan pertanyaannya. "Kalau begitu, saya tidak akan memaksamu, tapi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Saya kenal seorang dokter yang baik. Setelah kita bubar, saya akan mengajakmu ke sana agar tanganmu bisa dipijat dengan benar." Tiara agak kaget. "Pak Bastino, Anda tidak akan makan malam dengan mereka?" "Kita bisa makan malam kapan saja, tapi kamu harus dirawat sekarang." Sandi menatap Tiara dengan tatapan serius dan muram. "Kamu harus ingat bahwa tanganmu sangat berharga sebagai pemain biola dan tidak boleh ada kerusakan." Saat berhadapan dengan Sandi yang tegas, Tiara merasa seperti mengalami kilas balik tentang kepala sekolah di SMA. Jadi pada akhirnya yang bisa dia lakukan hanyalah menyetujui pengaturannya dengan patuh. Tidak lama kemudian semua orang sudah berkemas dan bersiap untuk pergi. Jadi Sandi membawa Tiara ke direktur musik dan meminta libur malam. Begitu mengetahui bahwa tangan Tiara cedera, sang direktur musik membuat beberapa pernyataan prihatin sebelum membebaskannya untuk malam itu. Sementara itu, Niko bersama Hari dan istrinya berencana untuk pergi juga. "Pak Niko, saya sudah membuatkan reservasi untuk Anda di hotel. Jadi tolong izinkan saya mengantar Anda ke sana." Saat Hari berjalan keluar dari aula konser, dia menjelaskan pengaturan yang telah dia buat. Niko melirik ke sekeliling pintu masuk gedung konser, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu, saya ingin berjalan-jalan sendiri." "Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu malam Anda, Pak Niko." Hari mengangguk sebagai perpisahan dan pergi bersama istrinya. Saat Bima menghentikan mobil di depan Niko, Niko membuka pintu dan masuk sebelum menurunkan jendela. Segera pertanyaan Bima terdengar di telinganya. "Pak Niko, kemana kita akan pergi selanjutnya?" "Kita tidak akan pergi." Suara tenang muncul dari mulut Niko. Dia menatap tajam ke pintu masuk ruang konser. Cahaya bulan yang bersinar menyelimutinya seolah-olah melapisinya dengan lapisan perak yang cemerlang, memberinya aura misterius. Bima memperhatikan tatapan bosnya dan sudah bisa menebak bahwa Niko sedang menunggu Tiara keluar. Dia duduk diam di kursi pengemudi dan menunggu bersama bosnya. Setelah beberapa saat para tamu konser bubar dan para anggota Berlin Philharmonic keluar,
Tiara bahkan tidak tahu bahwa Niko ada di dekatnya. Setelah dia dan Sandi mengucapkan selamat tinggal kepada direktur musik, mereka pergi ke pusat kesehatan. Menyaksikan taksi itu perlahan melaju, Bima menelan ludah dan dengan hati-hati menoleh. Tentu saja dia melihat ekspresi jahat yang tidak biasa di wajah bosnya. Sungguh di dalam mobil semakin anjlok saat Niko memancarkan aura yang membekukan. Bima menggigil lalu memberanikan diri untuk bertanya, "Pak Niko, apa kita mengikuti mereka?" "Ikuti mereka." Setelah Tiara menyelesaikan terapi, tangannya terasa jauh lebih baik. "Tempat ini cukup bagus. Saya harus datang ke sini lebih sering," katanya sambil berjalan keluar dari pusat itu bersama Sandi. Sandi mengangguk setuju. "Lain kali kamu datang ke sini, kamu harus membuat kartu anggota untuk membuat janji terlebih dahulu." Tiara mengangguk kecil menanggapi instruksinya. Kemudian sementara mereka berdua berdiri di pinggir jalan, Sandi mengangkat tangannya dan melirik alrojinya lalu bertanya, "Kamu mau makan malam?" Tangan Tiara tidak sakit sekarang, jadi dia setuju. Mereka menemukan bar makanan ringan larut malam, di mana mereka memiliki percakapan yang menyenangkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan musik. Sementara tidak menyadari bahwa seseorang telah mengikuti mereka. Di dalam mobil hitam di pinggir jalan, Bima hampir membeku menjadi es loli karena rasa dingin yang dipancarkan Niko. Sial baginya, dia tidak berani protes, jadi dia hanya bisa berdoa dalam hati agar Tiara segera menyelesaikan makan malamnya dan pergi. Niko menatap dengan muram pada pria dan wanita yang tertawa tidak jauh dari sana, hanya untuk mendapati bahwa pemandangan itu merusak pemandangan tetapi juga agak menghibur. Wanita itu tidak pernah tersenyum begitu cerah di depannya sebelumnya. Setiap kali Tiara melihatnya, dia berhati-hati atau waspada dan jauh. Dengan pemikiran ini kemarahan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh dada Niko. Dia menatap lurus ke arah Tiara dengan mata tajam. Sementara itu Tiara tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya membuatnya bergidik. Melihat ini Sandi melepas mantelnya dan menyerahkannya kepada Tiara. "Suhu pada malam hari di sini jauh lebih rendah daripada di siang hari. Bagaimana kalau kamu memakai mantel saya saja?" Untuk sesaat Tiara terkejut, kemudian merasa bahwa tindakan seperti itu agak terlalu intim. Dia menggelengkan kepalanya dan menolak. "Terima kasih, tapi saya tidak kedinginan." Sentuhan kekecewaan melintas di mata Sandi, tetapi dia dengan cepat mengendalikan dirinya. Setelah makan, Sandi mengantar Tiara kembali ke apartemennya. "Kita sudah sampai, Pak Wastino. Hati-hati di jalan saat Anda pulang." Tiara melambaikan tangan kepada Sandi sambil tersenyum saat dia berdiri di bawah gedung apartemen. Saat ini sedikit kelembutan melintas di mata gelap Sandi. Dia mengangguk tetapi dia tetap mengawasi saat sosok mungil Tiara menghilang di koridor sebelum berbalik untuk pergi. Ketika Bima melihat Sandi pergi, dia menghela nafas lega. Dia merasa bahwa dia akan berubah menjadi es loli beku sebelum malam ini berakhir jika pria ini tidak segera pergi. Saat dia merasakan suhu dalam mobil berangsur-angsur menghangat, dia mendeham dan menyarankan, "Pak Niko, apa Anda ingin naik dan menyapa Nona Romario?" Mendengar sarannya, Niko hanya memberi Bima tatapan kosong, lalu memandangnya seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh.